Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video sekali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat olahraga. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu zaman Yunani klasik. Zaman Yunani klasik adalah periode yang berlangsung sekitar 200 tahun pada abad ke-5 dan abad ke-4 Masehi. Dalam sejarah Yunani, selama periode ini banyak wilayah Yunani yang jatuh ke tangan Persia, tetapi kemudian wilayah Yunani ini kembali merdeka. Yunani klasik sangat berpengaruh terhadap Romawi dan juga menjadi landasan peradaban barat. Sebagian besar pemikiran politik, seni, arsitektur, pahatan, teater, dan sastra berakal dari zaman ini. Periode klasik kemudian digantikan oleh periode Helenistik. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik adalah Sofisme. Kata sophos berarti arif atau pandai, yaitu gelar dari mereka yang memiliki kearifan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu zaman pra-Yunani kuno. Filsafat pra-Yunani kuno adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai filsafat. Terjadinya alam semesta berarti isinya tersebut. Sedangkan arti filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, filosofi. Artinya bijaksana, pemikir yang menyelidiki tentang kebenaran yang sebenarnya untuk menyangkal dongeng-dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama. Dan yang ketiga yaitu zaman Yunani kuno. Yang kedua tadi itu zaman pra-Yunani, dan yang ketiga ini zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang disadarkan pada sikap reflektif, attitude, sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Dan selanjutnya sejarah filsafat olahraga yang keempat yaitu zaman pra-Sokrates, filsuf alam. Filsafat pada Sokrates dapat dikatakan bahwa mereka adalah filsafat alam, artinya para ahli fikih yang menjadikan alam yang luas dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut, atau objek pemikiran adalah alam semesta. Tujuan filosofi mereka dalam memikirkan soal alam besar daripada terjadinya alam itulah yang menjadi sentral persoalan bagi mereka. Pemikiran yang demikian itu merupakan pemikiran yang sangat maju, rasional,
dan radikal. Sebab pada waktu itu kebanyakan orang menerima begitu saja keadaan alam seperti apa yang dapat ditangkap dengan inderanya. Dan pembahasan yang kelima yaitu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat yang yang dikenal sebagai abad pertengahan. Periode sejarah yang membentang dari jatuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad kelima Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat abad pertengahan dipahami sebagai sebuah objek penyelidikan filosofis yang independen yang dimulai dari Baghdad di tengah-tengah abad ke-8 dan di Prancis dalam masa pemerintahan Charlemagne. Pada kuartal terakhir abad ke-8, periode ini juga definisikan sebagai proses menemukan kembali budaya kuno yang pernah berkembang pada masa Yunani dan Roma pada periode klasik, dan juga dibutuhkan untuk mengatasi masalah teologis dan untuk mengintegrasikan ajaran suci dengan pembahasan sekuler. Zaman modern. Filsafat zaman modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolastisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini pun dimulai sejak munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Masa modern menjadi identitas dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan tidak gampang untuk menentukan mulai dari abad ke pertengahan berhenti. Namun, abad dikatakan bahwa abad pertengahan ini berakhir pada abad ke-16 atau 16. Pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Dan yang selanjutnya menurut materi tersebut, dari setiap zaman itu ada kenaikan atau perkembangan zaman ke arah yang lebih maju dan pola pemikiran yang juga mulai maju. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan pada video sekali ini. Kesalahannya datang dari saya sendiri. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.